Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Fetriana. Nama Hendrik Priadi dengan NIM 18 17 2011 86. Nama saya Mailani Ersa Kurniati. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Ilandini. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai korelasi. Materi pertama akan dijelaskan oleh Henry. Silakan Henry. Apa itu korelasi? Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen bebas dengan variabel dependen tak bebas. Suatu variabel dikatakan memiliki hubungan dengan variabel lain jika perubahan satu variabel diikuti dengan perubahan variabel lain. Korelasi berganda dan parsial. Di sini masing-masing dibedakan ya. Apabila beberapa variabel independen bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen tak bebas disebut korelasi berganda. Dan apabila satu variabel independen bebas berhubungan dengan satu variabel dependen tak bebas disebut korelasi parsial. Korelasional dan kasual. Hubungan antara variabel tersebut bisa secara korelasional dan bisa juga secara kasual. Jika hubungan tidak menuju sebab akibat, maka korelasi tersebut dikatakan korelasional. Artinya sifat hubungan variabel satu dengan yang lainnya tidak jelas mana variabel sebab dan mana variabel akibat. Tetapi jika hubungan tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat, maka korelasinya dikatakan kasual. Artinya jika variabel yang satunya merupakan sebab, maka variabel lainnya merupakan akibat. Karena di korelasi terdapat hubungan sebab akibat, maka data penyebab yang mempengaruhi variabel bebas X, sedangkan data akibat yang dipengaruhi variabel tak bebas atau Y. Kuat tidaknya hubungan antara X dan Y dapat dikatakan dengan fungsi linier atau paling tidak mendekati, diukur dengan suatu nilai yang disebut dengan koefisien korelasi R. Nah, di sini masing-masing disebutkan ya, ada korelasi negatif sama positif. Korelasi negatif juga ada negatif kuat dan negatif lemah. Korelasi negatif sempurna, korelasi negatif sedang. Dan korelasi positif ada juga positif lemah dan positif kuat. Korelasi positif sedang, korelasi positif sempurna. R sama dengan 1, R sama dengan min 1, R sama dengan 0. Di sini akan dijelaskan masing-masing pengertiannya. R sama dengan 1 korelasi positif kuat. Artinya bahwa setiap kenaikan skor atau nilai pada variabel X akan diikuti dengan kenaikan skor atau nilai variabel Y. Sebaliknya, jika variabel X mengalami penurunan, maka akan diikuti dengan penurunan variabel Y. Dan saya akan menyebutkan R sama dengan min 1. Artinya bahwa setiap ada kenaikan skor atau nilai pada variabel X akan diikuti dengan penurunan skor atau nilai variabel Y. Sebaliknya, jika variabel X mengalami penurunan, maka akan diikuti dengan kenaikan variabel Y. Dan di sini juga saya akan menyebutkan R sama dengan 0. Tidak ada korelasi nilai turunnya skor atau nilai satu variabel tidak mempunyai kaitan dengan naik turunnya skor atau nilai variabel lainnya. Ya, selanjutnya kita bahas mengenai macam-macam analisis korelasi.
Di sini kita bahas ada 3 macam-macam analisis korelasi. Yang pertama, korelasi produk momen atau person, yang kedua korelasi rank Spearman, dan yang ketiga korelasi rank Kendall atau Kendall Tau. Yang pertama, kita bahas mengenai koefisien korelasi person atau produk momen. Korelasi produk momen atau person digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel jika data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Asumsi yang mendasari analisis korelasi produk momen adalah bahwa distribusi data kedua variabel adalah normal. Dasar pemikiran analisis korelasi produk momen adalah perubahan antara variabel. Artinya, jika perubahan suatu variabel diikuti dengan perubahan variabel lain dengan presentase yang sama persis, berarti kedua variabel itu memiliki korelasi sempurna atau memiliki korelasi 1. Selanjutnya, pengelompokan nilai korelasi. Untuk mempermudah pemberian kategori koefisien korelasi, maka dibuat kriteria pengukuran seperti tabel di layar HP teman-teman semua. Apabila nilai R 0,00 sampai 0,29, maka kriteria korelasi sangat lemah. Apabila 0,30 sampai dengan 0,49, kriteria korelasi lemah. Yang ketiga, apabila nilai R 0,50 sampai dengan 0,69, maka kriteria korelasi cukup. Yang keempat, apabila nilai R 0,70 sampai dengan 0,79, maka kriteria korelasi kuat. Dan yang terakhir, 0,80 sampai dengan 1, maka kriteria sangat kuat. Untuk mencari koefisien korelasi produk momen, rumusnya sesuai dengan di layar HP teman-teman semua. Dan keterangannya, R itu koefisien korelasi produk momen, N-nya itu untuk jumlah pengamatan, sigma XI adalah jumlah dari pengamatan nilai X, sigma YI adalah jumlah dari pengamatan nilai Y. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui data jumlah SKS dan IPK mahasiswa sebagai berikut. Sesuai dengan yang ada di tabel, ada 5 jumlah pengamatan. Kemudian tentukan nilai koefisien korelasi dengan metode produk momen dan jelaskan artinya. Ya, langkah awal untuk mengerjakannya, kita buat tabel penolong untuk menghitung R. Di sini ada 6 kolom, bisa dilihat ya teman-teman. Yang pertama itu kolom nomor, yang kedua itu kolom XI atau SKS, yang ketiga itu YI atau IPK, yang keempat itu XI dikali YI, yang kelima itu kolom XI kuadrat, dan yang terakhir kolom YI kuadrat. Kemudian kolom XI dan YI itu kan ada 5 pengamatan, itu diperoleh dari soal yang di slide sebelumnya. Kemudian untuk menghitung kolom yang keempat, yaitu XI dikali YI, diperoleh dari pada baris pertama XI-nya itu kan 10, kemudian YI-nya itu kan 3 pada baris pertama, jadi 10 dikali 3 sama dengan 30. Pada kolom kelima kita menghitung XI kuadrat. XI-nya itu kan 10 dikuadratkan menjadi 100. Dan di kolom yang terakhir kita menghitung YI kuadrat. YI-nya itu 3 dikuadratkan menjadi 9. Begitu seterusnya sampai pengamatan yang kelima. Setelah selesai semuanya, dihitung jumlah per kolomnya. Untuk kolom yang pertama, itu kan ada nomor, itu jumlah pengamat, ada 5. Kemudian kolom yang kedua, jumlah dari XI, yaitu 50.
Kolom yang ketiga, jumlah dari YI yaitu 10. Kolom yang keempat, jumlah dari XI dikali YI yaitu 105. Kolom yang kelima, jumlah dari XI kuadrat yaitu 550. Dan kolom yang terakhir, YI kuadrat yaitu 22,5. Setelah dihitung semua setiap kolomnya, langsung kita masukkan ke dalam rumus yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Untuk menghitung R-nya yaitu sama dengan N sama dengan 5 dikali jumlah XI kali YI sama dengan 105 dikurangi jumlah X-nya yaitu 50 dikali jumlah Y-nya yaitu 10. Kemudian dibagi dengan akar N-nya yaitu 5 dikali jumlah X kuadratnya yaitu 550 dikurangi jumlah X-nya 50 kemudian dikuadratkan dikali akar N-nya yaitu 5 dikali jumlah Y kuadrat sama dengan 22,5 dikurangi jumlah Y dikuadratkan yaitu 10 kuadrat sama dengan 25 dibagi akar 250 dikali 12,5 sama dengan 0,447. Setelah diperoleh hasil R-nya, dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi sebesar 0,447 menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara IPK yang diperoleh dengan jumlah SKS yang diambil sebesar 0,447 atau 44,7%. Korelasi antara IPK yang diperoleh dengan jumlah SKS yang diambil bernilai positif, berarti hubungan tersebut searah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPK yang diperoleh akan diikuti dengan peningkatan jumlah SKS yang diambil, atau penurunan IPK yang diperoleh akan diikuti dengan penurunan jumlah SKS yang diambil. Selanjutnya, korelasi Rank-Spearman. Korelasi Rank-Spearman digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel jika data yang digunakan sekurang-kurangnya memiliki skala ordinal. Dasar pemikiran korelasi ini adalah jika sebuah nilai dalam satu variabel memiliki kesesuaian dengan ranking nilai pada variabel yang lain, maka kedua variabel tersebut saling berkorelasi. Rumus korelasi Rank-Spearman. Rumusnya yaitu koefisien korelasi Rank-Spearman sama dengan 1 min konstanta kuadrat selisih antara ranking dua variabel per jumlah pengamatan dikali jumlah pengamatan kuadrat min 1. Selanjutnya contoh. Misal, ada 10 orang responden yang diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tentang motivasi dan prestasi dalam sebuah kantor. Jumlah responden yang diminta mengisi daftar pertanyaan itu 10 karyawan. Masing-masing diberi nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10. Nilai yang diberikan oleh ke-10 responden tentang motivasi dan prestasi itu diberikan pada contoh berikut. Yang akan diketahui adalah apakah ada hubungan antara motivasi dengan prestasi. Berdasarkan hal tersebut, maka 1. Judul penelitian adalah hubungan antara motivasi dengan prestasi. Yang kedua, variabel penelitian adalah nilai jawaban dari 10 responden tentang motivasi atau X dan prestasi atau Y. Yang ketiga, rumusan masalah. Apakah ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi? Yang keempat, hipotesis.
Hipotesis HO apabila tidak ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi. Hipotesis HA apabila ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi. Yang kelima, kriteria pengujian hipotesis HO ditolak bila harga P-hitung lebih besar dari P-tabel. Pengujian hipotesis HO diterima bila harga P-hitung kurang dari P-tabel. Berikut penyajian data nilai motivasi dan prestasi. Terdapat di tabel 1. Selanjutnya yang keenam. Perhitungan untuk pengujian hipotesis data tersebut diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu motivasi atau X dan prestasi atau Y. Karena jawaban responden merupakan data ordinal, maka data tersebut diubah terlebih dahulu dari data ordinal dalam bentuk ranking yang caranya dapat dilihat dalam tabel 2. Yang selanjutnya di sini ada tabel penolong untuk menghitung koefisien korelasi Spearman rank. Di sini ada nomor responden, nilai motivasi, nilai prestasi, peringkat motivasi dan peringkat prestasi. BI ini selisih antara peringkat motivasi dan peringkat prestasi. Lalu kita kuadratkan menjadi BI kuadrat. Nah, yang pertama kita mulai ya. Cara memberikan peringkat kepada responden. Yang pertama ini harusnya 9 ya, maaf salah. 9 ini kan nilai paling tinggi di nilai motivasi, jadi kita kasih peringkat 1. Yang selanjutnya ada 8 kita kasih peringkat 2. Yang selanjutnya 7 ini 3,5. Kenapa? Soalnya kan ini 7 ada 2 ya, 7 dan 7. Nah, 7 itu kan harusnya peringkat 3 dan 4. 3 dan 4 itu kita tambahkan jadi 7 dibagi 2, jadinya 3,5. Nah, ini kan 3,5 ya. Jadi 3,5 kita kasih pada setiap nilai motivasi ke 7. Jadi setiap nilai motivasi 7 kita kasih 3,5, 3,5. Yang selanjutnya 6. 6 ini 5,5 sama kayak tadi. Soalnya 6 ada 2. Harusnya kan 6 peringkat ke 5 sama 6. Karena ada 2 kita tambahkan jadi 5 tambah 6, 11 bagi 2 sama dengan 5,5. Jadi setiap nilai motivasi 6 kita kasih peringkat 5,5. Yang selanjutnya 5 peringkat 7, 4 peringkat 8, 3 peringkat 9, dan 2 peringkat 10. Lanjut ke nilai prestasi. Nah, sama kayak yang tadi, 9 kita kasih peringkat 1 karena 9 nilainya paling gede ya. Terus 8 kita kasih peringkat 3. Kenapa? Soalnya ini kan 8 ada 3. Nah, harusnya 8 itu peringkat ke 2, 3, 4. Kita tambahkan semua, 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9 bagi 3 karena 8-nya ada 3. Jadi 3. Jadi setiap nilai prestasi 8 kita kasih peringkat 3. Nah, lanjut ke 7 kita kasih peringkat 5. 6 kita kasih peringkat 6,5 karena 6 ada 2 ya. Jadi 6 tambah 7 sama dengan 13 bagi 2 sama dengan 6,5. Jadi setiap nilai prestasi 6 kita kasih peringkat 6,5. Yang selanjutnya ada 5 kita kasih peringkat 8, 4 kita kasih peringkat 9, dan 2 kita kasih peringkat 10. Lanjut ke BI. BI ini tadi selisih antara peringkat motivasi dan peringkat prestasi. Jadi 1 kurang 3 sama dengan min 2, 5,5 kurang 5 sama dengan 0,5, sampai seterusnya di 5,5 dikurang 6,5 sama dengan min 1. Lalu lanjut ke BI kuadrat. BI kuadrat ini hasil selisih yang tadi kita pangkatkan 2. Jadi min 2 pangkat 2 sama dengan 4, 0,5 pangkat 2 sama dengan 0,25, sampai min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Lalu BI ini kita tambahkan karena nanti kita akan masukkan ini ke dalam rumus. Jadi 4 ditambah 0,25 ditambah 0,25 ditambah 0,25 sampai ditambah 1 itu hasilnya 7.
Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus ya. Rumusnya itu kan P sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat min 1. Nah, kita masukkan 1 ini memang dari rumus, 6 itu konstanta jadi tetap, 7 itu jumlah yang D kuadrat yang tadi kita jumlahkan, per 10 itu N-nya ya, kita kan respondennya ada 10 jadi N-nya 10 dalam kurung 10 kuadrat min 1. Nah, hasilnya itu 0,96. Di sini kita lihat yang tadi H0. Kita lihat lagi ya, balik ke sini, jika H0 ini tidak ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi, dan HA atau alternatifnya ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi. Kita balik lagi ke sini. Sebagai interprestasi, angka ini perlu dibandingkan dengan tabel nilai-nilai row dalam tabel 3. Dari tabel itu terlihat jika, nih kita ke tabel 3, kita lihat. Di sini kita kan N-nya 10, derajat signifikan 5% ini nilainya 0,648 dan 1% 0,794. Jadi ini kan menandakan hasil P hitung ternyata lebih besar dari P tabel derajat kesalahan 5%, yaitu 0,96 lebih besar daripada 0,648 derajat, sedangkan derajat kesalahan 1% yaitu 0,96 lebih besar daripada 0,794. Hal ini berarti O ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya, terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara motivasi dengan prestasi. Dalam hal ini, hipotesis nolnya adalah H0. Tidak ada hubungan antara variabel motivasi dengan prestasi, sedangkan hipotesis alternatifnya atau HA adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel motivasi dengan prestasi. Dengan demikian, hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif HA diterima, atau dengan kata lain bahwa variabel motivasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi. Lanjut ke korelasi rank Kendall atau Kandel-Tau. Di sini saya hanya akan menjelaskan pengertian, nanti contoh soal kita berikan di YouTube atau media lain. Nah, di sini korelasi rank Kendall adalah ukuran korelasi yang menuntut kedua variabel diukur sekurang-kurangnya dengan skala ordinal sehingga objek-objek yang dipelajari dapat di-ranking dalam dua rangkaian berturut. Analisis korelasi rank Kendall digunakan untuk mencari hubungan dengan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih bila mana datanya berbentuk ordinal atau ranking. Jadi, datanya harus berbentuk ordinal atau ranking. Dasar pemikiran ini adalah pada perbedaan antara probabilitas data dan dua variabel dalam urutan yang sama dengan probabilitas dua ukuran variabel pada urutan yang berbeda. Contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara tingkat anxiety dengan tingkat stres pada karyawan PT Pilaru. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kedua variabel penelitian adalah kuesioner yang masing-masing berisi 25 item dengan 4 skala. Ujilah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat anxiety dan tingkat stres dengan taraf alfa sama dengan 0,01. Dari penelitian yang dilakukan, data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan hipotesis. H0 sama dengan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat anxiety dengan tingkat stres pada karyawan PT Pilaru. H1 sama dengan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat anxiety dengan tingkat stres pada karyawan PT Pilaru. Setelah merumuskan hipotesis, tentukan rank dari masing-masing variabel. Pada kolom R1, tentukan rank dari variabel anxiety. Pada kolom R2, tentukan rank dari variabel stres. Setelah itu, tentukan C.
C adalah jumlah ranking yang lebih besar pada R2. Setelah menentukan C, tentukan D. D adalah jumlah ranking yang lebih kecil pada R2. Setelah menentukan C dan D, tentukan nilai S. Dengan rumus, S sama dengan total C dikurangi total D. Langkah yang kedua, statistik uji. Tentukan nilai T. T sama dengan 2S dibagi N dikali N-1. T sama dengan 2 dikali 54 dibagi 12 dikali 12 min 1. T sama dengan 108 dibagi 132. T sama dengan 0,808. Kemudian langkah yang ketiga, uji signifikansi. Karena N sama dengan 12, maka lihat tabel R2. Tolak H0 jika T hitung lebih besar sama dengan T tabel. T hitung sama dengan 0,818. T tabel sama dengan 0,455. T hitung lebih besar T tabel. Maka H0 ditolak. Langkah yang keempat, kesimpulan. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat anxiety dengan tingkat stres pada karyawan PT Pilarut. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.